Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayatnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita dapat bertemu, bersilaturahim, khususnya dalam acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh BKMM DMI Kabupaten Maros. Setelah kita menjalankan yang menyesatkan dan berhasil menghamparkan permadani kebenaran yang membahagiakan. Karena itulah pada siang hari ini mari kita syukuri pertemuan ini, karena insya Allah ada rahmat yang Allah turunkan kepada kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, halal bihalal tidak dikenal di negara Arab, sekalipun istilah ini utuh dalam bahasa Arab. Saya jurusan bahasa Arab. Halal bihalal, ma hiya halal bihalal ya Syekh. Apa itu halal bihalal? Biasanya kalau kita bertanya sesuatu dibuka kamus. Kamus bahasa Arab tidak satu pun tercantum di dalamnya kalimat halal bihalal. Jadi ini produk Indonesia. Tahun 48 yang lalu setelah Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, Bung Karno mengundang semua pejabat negara, tokoh-tokoh bangsa untuk berhalal bihalal yang diberi nama halal bihalal. Dari turunannya halalun bihalalin. Kalau di Arab itu kalau kita naik ke tanah suci, umrah, halal itu menunjukkan bahwa tidak ada hambatan, tidak ada larangan. Tafadhal, silahkan ambil kurma halal, silahkan cicipi halal. Di Indonesia berdasarkan pemahaman terhadap Al-Quran itu ada benarnya, dan itu orang Arab salut dengan istilah ini. Hanya memang istilahnya tidak ditemukan dalam bahasa Arab. Saling menghalalkan, turunannya adalah menyambung kasih sayang dan memutuskan kebencian. Dua ini dalam hidup yang berpasang-pasangan, lari bersama, ada yang lari kencang, yang lain mau juga kencang. Yang pertama kasih sayang, yang kedua rasa benci. Kasih sayang dan benci itu sangat tipis jaraknya, lebih tipis daripada bawang, kulit bawang, sangat tipis. Kadang menit ini kita sayang, menit berikut kita benci. Karena itu pemahaman tokoh-tokoh agama kita tahun 48, berarti kurang lebih berapa puluh tahun yang lalu, dengan menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara kalian yang berselisih paham. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun. Ayat ini memberitahu kepada kita 3 resep yang harus kita miliki untuk mendapatkan rahmat Allah. Kalau rahmat Allah itu di dunia ini hidup dalam keadaan bahagia. Kata bahagia itu relatif, tergantung yang merasakannya. Dan di akhirat nanti rahmat Allah itu adalah surga. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan kebahagiaan dunia dalam pengertian mendapatkan rahmat Allah, barang siapa yang ingin
surga tempatnya di akhirat, maka ada 3 hal yang harus dipelihara. Yang pertama, persaudaraan. Persaudaraan itu ada persaudaraan karena senasabiyah, ada hubungan darah, ada ayah, ada ibu, ada anak, ada bapak, ada nenek, ada cucu. Itu hubungan nasabiyah. Ada persaudaraan karena seagama. Ini inti persaudaraan. Persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraan karena seiman dan sekeyakinan. Maka tiba di situ Nabi Isa mengatakan, wahai kaumku, datang yang 4 orang itu, ini kita dapat hadiah dari Allah. Ya. Mungkin karena kebaikan kita, karena ketulusan kita, ini akan kita bagi bersama. Ya. Jadi Nabi Isa mengatakan, ini untuk A, ya satu onggok istilahnya di riwayat ini, 1 onggokan mutiara untuk A, 1 onggok untuk B, 1 onggok untuk C, 1 onggok untuk D, dan saya 1 onggok. Rata 5. 1 ini, ya. Penasaran kaum Nabi Muhammad, Nabi Isa, siapa yang 1 ini? Karena kita semua sudah mendapat bagian. Nah, ada yang mengatakan, ya saya ya Rasul, karena saya tadi yang menggendong makanan yang pertama kita bawa, perbekalan. Yang lain mengatakan saya juga. Yang lain mengatakan saya yang layak. Nabi Isa langsung spontan berkata yang tak dibayangkan oleh kaumnya. Ini yang 1 onggokan adalah bagiannya yang makan roti tadi. Ya. Baru keluar kejujuran. Ya Rasul, saya yang makan itu roti tadi. Ya. Nah, kalau begitu ambillah itu. Ya. Berarti kejujuran itu nanti disogok juga baru bisa dilakukan. Ya, harus ada nilai-nilai penghasilan. Ambillah itu. Nah, sesudah itu kita bubar. Masing-masing membawa rezeki ini ke keluarga kita masing-masing. Tidak usah kita bersamaan. Ada yang mungkin jalannya cepat, ada yang lambat, ada yang sudah mau sampai sekali di rumahnya. Ya, masing-masing jalannya ditempuh. Yang 2 onggokan yang dia bawa ini, ya, aneh bin ajaib, sial bin celaka, ya, ketemu dengan 2 bodyguard. Ya, ini ada hikmah di balik ini. Ketemu dengan 2 orang besar, ya, yang menghadang siapa yang bawa harta, ya, yang berharga di jalan ini. Langsung disekat. Wahai Tuhan, dari mana? Dari apa yang dibawa? Ya, terisi-risi, tidak mau berseterang terang, ya, tidak jujur, tapi muncul dalam hatinya, ini tadi nanti saya jujur, baru saya diberi hadiah menjadi 2 bagian saya. Kalau begini saya mau jujur kepada orang ini. Saya jujur kepadamu ya Tuhan, ini mutiara yang kami dapatkan di perjalanan. Kalau begitu, kata bodyguard itu, mari itu. Dia tidak mau serahkan, dia mau melawan, tidak mampu melawan. Akhirnya yang dia bawa itu diambil oleh perampok itu. Sapu pale, ya, manguai, apa itu bahasa Bugisnya? Ya, manguai, sapu pale pak gangkana, ya. Orang rakus itu sapu pale artinya tidak ada yang tersisa. Ya, sapu pale, ya, hilang semua, tidak ada. Yang satu-satu ini yang jujur, termasuk Nabi Isa sampai ke rumah keluarganya membawa seonggok masing-masing mutiara yang nilainya sangat berharga. Nah, ajaran Nabi Isa ini memberikan motivasi kepada
ajaran Nabi Muhammad SAW dengan konsep kejujuran, dan ternyata kalau dibawa kepada tujuan diutusnya Rasulullah, liutammima makarimal akhlak. Huruf li di dalam bahasa Arab itu semuanya bermakna tujuan utama. Ada contoh ayat, wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Liya'budun itu huruf li di situ bermakna tujuan utama. Tujuan utama diutusnya, diciptakannya manusia adalah untuk menyembah Allah. Tujuan utama diutusnya Rasulullah adalah liutammima, untuk menyempurnakan akhlak bagi manusia. Ya. Namun di dalam akhlak itu ada kejujuran. Nah, minggu lalu, ini hari kita maafkan tanpa dia meminta maaf. Ikhlas. Tanya nuraninya. Ya. Atau nanti dia minta maaf. Ya. Baru saya maafkan. Di situ nilai kejujuran harus ada. Pura, ramah, senyumnya di depan kita sangat membahagiakan. Hadiahnya cukup berarti, tapi di belakang kita, ya, bagaikan gunting dalam lipatan, ya, bagaikan apa itu? Melusul dalam selimut. Ya, kalau kita berhadapan, sanjungannya luar biasa. Kalau kita membelakang, tusukannya juga luar biasa, sekalipun dengan menggunakan lidah saja. Duri dalam durian. Jadi itu tidak merasa sakit dengan duri. Nah, ini kita tersenyum, ya, tidak pakai modal. Apa susahnya beramah-tamah? Tetapi memaafkan, ini adalah kerja-kerja hati. Kerja-kerja hati kita masing-masing. Dan ini berat, kecuali dengan halal bihalal. Halal bihalal itu menyambungkan kasih sayang dan memutuskan kebencian. Bisakah kita melakukan itu dengan halal bihalal saja? Jujur saja, selama kita bersama di BKMM, apakah ada rasa benci dalam dada kita kepada seseorang yang hanya terlambat bayar arisan saja? Ya. Apakah ada rasa cinta kasih yang tersambung? Ya. Nah, itu pertanyaan. Betapa beratnya yang namanya memaafkan. Tetapi balasannya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana sigara. Ya Allah, kami sadar ada salah dan kedaifan serta kekurangan kami yang berakibat dosa. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah dengan Rahman dan Rahim-Mu. Ya Allah, kami sadar orang tua kami, baik yang masih hidup, terkhusus yang sudah berada di alam barzah, di alam kubur, sudah menghembuskan napasnya yang terakhir, ada salah dan dosanya pada masa hidupnya ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya dengan Rahman dan Rahim-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna fi qalbina nura wa fi sam'ina nura wa fi basarina nura wa fi jami'i hayatina nura birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang penuh dengan cahaya kebenaran, hati yang jauh dari sifat dendam dan dengki. Isilah hati kami ya Allah dengan sifat pemurah, sifat peramah, dan terkhusus sifat pemaaf yang Engkau ridhai ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa mubarakan wa sihhatan wal afiyah.
Ya Allah, untuk menjalankan tugas yang kami emban dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kami 3 hal. Yang pertama, ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal, lapang dan berkah. Dan berikanlah kepada kami kesehatan lahir dan batin. Allahumma taqabbal minna jami'i ibadatina wa amalina birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah segala kebajikan kami, terimalah segala perjuangan dan pengorbanan kami, terimalah ibadah dan amal-amal nyata kami, khususnya melalui infak, sedekah, menolong orang lain dengan penuh barakah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang sukses bahagia di dunia dan di akhirat nanti kami bersama-sama dalam surga Jannatun Naim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Surah yang penting wahasuna amaluhu. Ada yang mau di sini, masuk ada jadi sini, masuk orang banyak. Masih kita, sudah nih itu. Terkait arisan, mungkin satu orang yang bisa naik ya, karena uang yang terkumpul berapa sih? Satu jadi enggak, arisan anu kemarin mau kak menutupin ini RT tapi terlalu banyak yang programan tuh tanggung sama tadi subuh